That's right. Yeah. Halo guys, kembali lagi di channel Plus Minus. Apa kabar kalian semua? Semoga sehat selalu ya. Jadi guys, di video kali ini Mimin akan menceritakan alur dari sebuah film yang berjudul Berlin Syndrome, yang mana film ini menceritakan tentang seorang turis wanita yang dikurung oleh seorang pria di sebuah apartemen. Apakah ia akan bebas dari pria tersebut? Kita langsung aja yuk ke alur ceritanya. Film dibuka dengan seorang perempuan yang baru saja tiba di kota Berlin, Jerman. Perempuan ini bernama Claire, yang berasal dari negara Australia. Sesampainya di Berlin, Claire langsung menuju hotel. Pada malam pertama Claire di Berlin, Claire sempat bergabung dengan beberapa pemuda untuk menghabiskan waktu malamnya. Keesokan harinya Claire berkeliling kota Berlin, baik untuk berbelanja maupun untuk mengambil beberapa foto. Semua terlihat baik-baik saja. Hingga pada saat Claire akan menyeberang jalan, Claire bertemu dengan seorang pria Jerman yang bernama Andy, yang mana Andy ini berprofesi sebagai seorang guru. Your problems. People who travel. I see nobody. What? The sports. And you? The book. Clown. Singkat cerita, Claire dan Andy mengobrol dan berkenalan, dan kemudian mereka memutuskan untuk pergi ke sebuah taman kota. Pada saat ini mereka mulai mengenal satu sama lain. Andy bahkan sempat mengantar Claire kembali ke hotelnya. Keesokan harinya Claire kembali berkeliling kota Berlin dengan membawa semua barang bawaannya. Dan ketika Claire mengunjungi sebuah toko buku, Claire bertemu kembali dengan Andy. Dan kali ini akhirnya mereka menunjukkan rasa ketertarikan mereka. Andy bahkan mengajak Claire untuk menginap di apartemennya. Quiet. Ketika sampai di gedung apartemen Andy, Claire sempat mengamati keadaan apartemen yang terlihat sepi. Akan tetapi Andy mengatakan kalau hal itu biasa terjadi di Berlin. Pada malam itu juga mereka melakukan hubungan suami istri, dan semua berjalan dengan normal, tidak ada yang mencurigakan. Hingga keesokan harinya pada saat Claire akan pergi dari apartemen Andy, Claire tidak dapat keluar karena pintu dikunci oleh Andy yang telah pergi bekerja. Claire mencari-cari kunci untuk membuka pintu itu, tapi tidak berhasil. Setelah beberapa jam kemudian, akhirnya Andy pulang, dan Claire langsung menanyakan kunci apartemen kepada Andy. Dan Andy berpura-pura kalau ia lupa meninggalkan kunci apartemennya. Pada saat itu, Claire tidak curiga sama sekali, dan menganggap hal itu normal. Dan mereka pun kembali bersenang-senang. Singkat cerita, keesokan harinya, ketika Andy akan pergi bekerja, Claire meminta Andy untuk meninggalkan kunci apartemennya. Dengan santai Andy mengatakan kalau kunci apartemennya sudah ia letakkan di atas meja. Claire merasa tenang dan berpikir kalau dirinya bisa pergi dari apartemen itu. Dan setelah Andy pergi bekerja, Claire menemukan sebuah buku yang sama yang pernah ia lihat di sebuah toko buku. Claire membuka buku itu dan ia menemukan foto dirinya di dalam buku tersebut. Pada saat melihat foto dirinya, Claire sadar bahwa ia tidak lagi memakai kalung pemberian dari ibunya. Claire juga menyadari kalau terdapat tato kecil di pundaknya yang bertuliskan milikku. Kemudian Claire berusaha untuk membuka pintu apartemen dengan kunci yang telah ditinggalkan Andy. Akan tetapi aksinya itu tidak berhasil, karena ternyata kunci yang ditinggalkan Andy bukanlah kunci yang sebenarnya. Kemudian Claire berusaha untuk mengaktifkan HP-nya, dan betapa terkejutnya Claire mendapatkan HP-nya yang tidak lagi memiliki kartu SIM. Dan pada saat itulah Claire sadar
bahwa Andi tidaklah sebaik yang ia kira. Menyadari hal itu, Claire mulai mencari cara untuk bisa keluar dari apartemen itu. Claire mencoba memecahkan kaca jendela, namun kaca jendela itu tidak dapat dipecahkan. Singkat cerita, Andi pun pulang, dan Claire langsung mengatakan kalau ia akan pergi sebentar. Akan tetapi Andi mengabaikannya dengan tetap mengunci pintu. Pada saat inilah Claire tahu jika Andi sengaja mengurungnya karena Andi tidak mau kalau Claire pergi dari hidupnya. Andi sudah terobsesi untuk memiliki Claire sebagai seorang kekasih. Akan tetapi Claire hanya menganggap bahwa apa yang telah mereka lakukan hanyalah untuk kesenangan saja. Claire memberontak agar Andi mau membukakan pintu, akan tetapi tidak ada hasil. Just go for dinner. Have my necklace. Keesokan harinya Andi bertemu dengan ayahnya. Kepada ayahnya, Andi mengatakan kalau dirinya sudah memiliki seorang wanita, yang dalam hal ini wanita itu adalah Claire. Mendengar ucapan anaknya itu, ayah Andi menanyakan tentang seorang wanita yang bernama Natalie. Dengan santai Andi mengatakan kalau Natalie sudah kembali ke negaranya. Pada saat inilah kita akan mengetahui bahwa Andi sengaja memilih turis wanita sebagai korbannya. Singkatnya, Andi pulang ke apartemennya dan ia langsung melepaskan tali yang ia ikatkan pada tangan Claire. Andi bersikap santai seolah apa yang ia lakukan kepada Claire itu adalah hal yang biasa. Ketika ikatan sudah dilepas, barulah Claire bisa mandi. Dan ketika Claire mandi, Claire menemukan segumpal rambut wanita di dalam bathtub yang tidak tahu rambut siapa itu. Dan setelah mandi, Claire akan kembali ke tempat tidur dengan posisi tangan dan kaki yang akan diikat oleh Andi. Keesokan harinya, Andi melepaskan ikatan Claire dan kemudian ia berangkat bekerja dengan kondisi pintu yang selalu ia kunci. Pada saat Andi sedang bekerja inilah Claire menyimpan sebuah obeng. Dan ketika Andi pulang, Claire meminta Andi untuk menyelesaikan puzzle yang belum selesai ia susun. Pada saat Andi sedang menyusun puzzle inilah, Claire langsung menancapkan obeng tepat di atas telapak tangan Andi. Setelah melakukan itu, Claire langsung mengambil kunci apartemen dan berusaha kabur. Namun sayang, usaha Claire itu gagal. Andi kembali membawa Claire ke dalam apartemennya. Singkat cerita, pada suatu malam, salah satu murid Andi yang bernama Pranka datang ke apartemen Andi karena Pranka mengira kalau Andi menyukainya. Akan tetapi dugaannya itu salah karena ternyata Andi tidak mempunyai perasaan apapun kepada dirinya. Pada saat itu sebenarnya bisa saja Claire berteriak meminta tolong kepada Pranka. Akan tetapi Claire takut karena ia telah mendapatkan ancaman dari Andi. Hingga pada suatu malam Andi menginap di rumah ayahnya. Dan keesokan paginya Andi mendapatkan kenyataan kalau ayahnya meninggal. Mendapat kenyataan itu tentu saja Andi merasa terpukul. Setelah mengurus kematian ayahnya, Andi kembali ke apartemennya dan memberitahu Claire kalau ayahnya meninggal dunia. Setelah hari itu, Claire seolah mengikuti alur permainan Andi, sehingga Andi kembali bersikap baik kepadanya. Andi bahkan memberikan hadiah seekor anjing kepada Claire. Tidak hanya itu, Andi juga mengajak Claire untuk berjalan-jalan di sebuah hutan. Pada saat di hutan ini, Claire sempat meminta tolong kepada seorang anak kecil yang mereka temui di hutan itu. Akan tetapi anak itu tidak mengerti ucapan dari Claire, sehingga Claire kembali ke dalam cengkeraman Andi. Mengurung dan memotret Claire merupakan hal biasa yang dilakukan Andi. Claire hanya bisa pasrah dan berusaha untuk kuat menjalani hari-harinya. Hingga pada suatu malam pergantian tahun, pada saat Andi sedang mengunjungi temannya, di apartemen Claire berteriak kepada seorang pria
yang kebetulan pada malam itu berada di gedung apartemen itu. Mendengar teriakan Claire, pria tersebut berusaha mencari sumber suara Claire. Singkat cerita, pria itu berhasil menemukan ruangan tempat Claire dikurung. Namun baru saja pria tersebut berada di depan pintu, tiba-tiba Andy muncul dari belakang dan langsung memukul kepala pria itu sampai meninggal. Menyaksikan itu, Claire kaget. Ia benar-benar tidak menyangka kalau Andy akan melakukan hal itu. Berbeda dengan Claire, Andy malah bersikap santai seolah tidak terjadi apa-apa. Dengan santai Andy membungkus dan membakar tubuh pria itu. Setelah melakukan itu, Andy membersihkan TKP untuk menghilangkan jejak. Singkatnya, Andy membaca berita tentang kehilangan Claire di koran. Membaca berita itu, Andy langsung meminta Claire untuk mengemas barang-barangnya dengan alasan kalau mereka akan pindah ke apartemen lain. Mendapat perintah itu, Claire langsung akan mengemas barang-barangnya. Namun pada saat itu tanpa sengaja Claire melihat Andy yang memeriksa buku PR dari murid-muridnya. Melihat hal itu, Claire langsung mempunyai ide untuk membuat tangannya terluka, yakni dengan membakar telapak tangannya sendiri. Setelah itu, Claire langsung meminta Andy untuk mengambilkan krim di kamar mandi. Dan pada saat Andy pergi ke kamar mandi inilah, Claire langsung mengambil buku dari murid Andy yang bernama Pranka, yang kemudian buku itu langsung ia sembunyikan. Singkat cerita, Andy kembali bekerja seperti biasanya. Pada saat tiba di kelas, Andy langsung membagikan buku PR murid-muridnya. Dan ketika Pranka mendapatkan bukunya, betapa terkejutnya Pranka melihat ada foto Claire di dalam bukunya. Menyadari ada hal yang tidak beres, Pranka langsung meminta izin untuk pergi ke toilet. Namun ketika Pranka akan pergi ke toilet, tanpa sengaja ia menjatuhkan foto tadi di lantai, yang kemudian foto itu diambil oleh teman sebangku Pranka. Ketika Pranka sudah berada di luar, barulah ia sadar kalau foto tadi sudah tidak ada lagi di dalam bukunya. Dan karena hal itulah akhirnya Pranka memutuskan untuk datang ke apartemen Andy. Sementara itu di dalam kelas, beberapa murid melihat foto tadi. Mendengar kebisingan, Andy langsung bertanya ada apa. Kemudian salah satu murid langsung memberikan foto itu kepada Andy. Merasa kejahatannya akan segera terbongkar, Andy memutuskan untuk pulang ke apartemennya. Dan ketika Andy tiba di apartemennya, Andy mendapati pintu apartemennya sudah terbuka dan Claire tidak lagi berada di sana. Namun Andy menyadari kalau Claire masih berada di gedung apartemen itu. Andy memanggil-manggil Claire, dan benar saja Claire sembunyi di salah satu ruangan di lantai atas. Andy terus mencari keberadaan Claire, dan ketika Andy hampir menemukan persembunyian Pranka, Claire berteriak memanggil Andy. Mendengar panggilan itu, Andy langsung kembali ke unit apartemennya, dan ketika Andy sudah berada di dalam ruangan apartemennya, Claire keluar dari persembunyiannya. Dan kemudian ia langsung menutup pintu mengurung Andy di apartemen itu. Andy sempat meminta Claire untuk membukakan pintu, namun Claire tidak mempedulikannya. Andy. Yeah? Setelah mendapatkan paspor dan beberapa barang miliknya, Claire langsung menghampiri Pranka di tempat persembunyiannya. Setelah terkurung yang entah berapa lama, akhirnya Claire berhasil bebas. Berapa lama Claire dikurung oleh Andy tidak diberitahukan dalam film ini. Begitupun juga dengan nasib Andy. Apakah ia akan tetap terkurung di dalam apartemennya ataupun ditangkap pihak kepolisian juga tidak diberitahukan dalam film ini. Akan tetapi pelajaran yang terpenting dari film ini adalah bahwa kita tidak boleh mudah percaya kepada orang yang baru kita temui, apalagi di negara orang. Kita tidak boleh menebar pesona kepada seseorang yang terlihat baik, karena kita tidak tahu watak sebenarnya dari orang itu. Mungkin saja orang itu mempunyai kelainan yang bisa membahayakan diri kita.
Oke guys, sampai di sini dulu video hari ini. Sampai ketemu di video-video selanjutnya.